Hai semuanya, di sini aku mau membagikan pengetahuan aku, pemahaman aku, yang mungkin setiap orang punya cara pandangnya masing-masing dalam menyampaikan salah satu penjumlahan atau perhitungan dasar. Jadi teman-teman mungkin bisa mengambil jika memang rasa teman-teman cocok, kalaupun tidak ya tidak masalah. Seperti itu. Dari aku secara pribadi, aku harus mengenalkan anak-anak yang kelas rendah atau anak-anak yang belum sekolah atau anak-anak yang memang masih muda lah usianya. Jadi biasanya itu aku mengenalkan dulu angka, boleh dari angka 1 atau angka 0. Jadi dari 0 atau 1 sampai 10. Dan sudah aku ajarkan urutannya, dan tentu kita harus mengajarkan dari angka yang kecil sampai angka yang besar. Sehingga nanti bisa naik level sampai 11, 50, dan 100 dan seterusnya teman-teman. Nah, di aku secara pribadi, aku mengajarkan itu mengenai penjumlahan secara dasar. Nah, itu pakai jari tangan. Ada juga kadang orang tua pakai alat bantu hitung seperti kera-keraan, itu tidak masalah. Jadi anak-anak yang memang apa yang dia miliki itu yang aku pakai biasanya membantu daya ingatnya tentang penjumlahan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya penjumlahan itu kan kita harus kenalkan dulu angka, dan biasanya itu aku membantu mereka mengenalkan dari jari tangan. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya angkanya ini masih terkondisikan dengan tangan, ya pakai tangan. Contohnya 1 tambah 1 berapa jumlahnya? 1, 2, seperti itu. Kemudian 3 ditambah 2 berapa? Kita hitung semuanya, tangannya buat dulu 3. Dan sebelah sini 2, jadi kita hitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 tambah 2, 5. Dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana jika didapati bahwa jari kita ini kan kurang nih, 10 yang kita miliki. Jadi kadang kan anak-anak itu aku pernah jumpai, kadang dia dibantu alat kira-kiraan, ya bersyukur dia bisa punya. Nah, kadang ada yang pakai benda yang lainnya atau kadang pakai jari kaki dia hitung. Dan aku pakai sistem pengingatan saja. Jadi kalau misalnya ini salah satunya itu ini 3 tambah 8. Nah, apapun yang dilakukan tidak masalah, mau diluan dulu angka 3 atau angka 8 itu tidak masalah. Nah, jadi kan angka 3 ini biasanya aku misalkan ini simpan di kepala itu 3. Jadi ingat ya anak-anak, ingat ya adik-adik, 3 di kepala. Berapa? 3 di kepala. Kemudian angka 1 lagi adalah 8. Nah, karena ini penjumlahan berarti angkanya harus naik. Jadi 3 di kepala, kemudian 8 di tangan. Yang tadi 3 di kepala kita lanjut ya perhitungannya. Angka 3, setelah angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka 3 ditambah 8 adalah 11. Benar, seperti itu. Atau mempermudah kita teman-teman, boleh memang angka yang lebih besar ini kita simpan di kepala dan 3 ini di tangan. Seperti itu. Contohnya ini, kita simpan ya, mana angka yang paling besar? 3 atau 8? 8. Seperti itu. Jadi 8 kita simpan di kepala, 3 kita bikin di tangan. Setelah angka 8 apa ya? Ya angka 9, 10, 11, sama seperti itu. Kemudian kalau misalnya lagi, nah ada nih angka 7 tambah 9. Bagaimana caranya? Ya kebijakan dari orang tua atau guru yang menjelaskan. Boleh 7 yang simpan di kepala, boleh 7 yang buat di tangan. Nah biasanya supaya ingat ya buat aja di awal ini simpan di kepala. Jadi 7 kita simpan di kepala. Ingat ya, 7 kita simpan di kepala. Kemudian 9 kita buat di jari tangan. Ayo kita bikin jari kita 9. Kan sudah ingat nih dasarnya tadi kita perhitungan. 9 seperti apa? Misalnya seperti ini. Ya, tadi 7 di kepala. Setelah angka 7 angka berapa? Angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 7 tambah 9 adalah 16. Benar. Ya, seperti itu teman-teman dari aku. Nah, mengenai pengurangan juga ya ada perbedaan, hanya bedanya nanti kita simpan di kepala
mana angka yang lebih besar dan nanti tangan itu angka yang lebih kecil seperti itu, dan nanti mengalami penurunan gitu. Jadi itu saja dari aku, semoga bermanfaat dan selamat menerapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.